Misteri Kim Jong-un dan spekulasi calon penerusnya. Para pejabat Korea Selatan menyerukan kehati-hatian di tengah laporan kesehatan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Negara tetangga Korea Utara ini menekankan bahwa mereka tidak mendeteksi aktivitas yang tidak biasa di Korea Utara. Posisi pemerintah kami tegas, Kim Jong-un masih hidup dan sehat. Dia telah tinggal di daerah Wonsan sejak 13 April. Sejauh ini tidak ada gerakan mencurigakan yang terdeteksi, kata penasehat kebijakan luar negeri utama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Moon Chung-in merujuk pada kota pelabuhan di Korea Utara. Pada sebuah forum tertutup pada Ahad 26 April, Menteri Unifikasi Korea Selatan Kim Yeon-chul yang bertugas mengawasi keterlibatan dengan Korea Utara melaporkan kondisi terkini. Dia mengatakan pemerintah Korea Selatan yang memiliki intelijen meyakinkan bahwa tidak ada yang tidak biasa terjadi. Gambar satelit dari pekan lalu menunjukkan kereta khusus milik Kim berada di Wonsan. Hanya seorang juru bicara untuk Kementerian Unifikasi mengatakan tidak memiliki konfirmasi ketika ditanya tentang laporan bahwa Kim berada di Wonsan. Rumor dan spekulasi mengenai kesehatan pemimpin Korea Utara itu dimulai setelah Kim tidak tampil di depan umum pada 15 April dan sejak itu tetap tidak terlihat. Media Korea Selatan pekan lalu melaporkan bahwa Kim mungkin telah menjalani operasi kardiovaskular atau berada dalam isolasi untuk menghindari paparan COVID-19 yang baru. Hanya media Korea Selatan menunjukkan Kim belum juga menampakkan diri dimanapun. Namun terdapat laporan bahwa dia telah mengirim pesan terima kasih kepada para pekerja yang membangun sebuah resort wisata di Wonsan. Pekan lalu, menurut 3 orang pejabat, China telah mengirim tim ke Korea Utara termasuk para ahli medis untuk memberi nasihat tentang Kim Jong-un. Meski tidak ada informasi yang bisa dikonfirmasi tentang tujuan tim medis tersebut. Calon diktator wanita. Salah satu spekulasi di balik menghilangnya Kim Jong-un menyebutkan bahwa ia telah meninggal dunia. Kini spekulasi berlanjut pada sosok calon penerus tahtanya. Jika sang pemimpin Korea Utara benar meninggal dunia, satu-satunya anggota keluarga yang dapat meneruskan tahta kepemimpinan Korea Utara adalah saudara perempuan Kim, yakni Kim Yo-jong. Bloomberg menyebutkan perempuan yang berusia 32 tahun tersebut telah mendampingi Kim dalam sejumlah pertemuan negara, antara lain pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Sosok Kim Yo-jong juga terlihat duduk di belakang Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence saat menghadiri Olimpiade musim dingin 2018. Dia juga menjadi anggota keluarga pertama yang mengunjungi Seoul. Ketika itu, Kim Yo-jong menyampaikan undangan secara pribadi dari saudaranya kepada Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk hadir dalam sebuah pertemuan. Laman Financial Times menuliskan Kim Yo-jong adalah anak kesayangan ayahnya, mendiang Kim Jong-il. Pengamat Amerika Serikat soal Korea Utara Michael Madden mengatakan sang putri disukai karena kecerdasannya. Sang putri bahkan telah diasah di bidang politik sejak usia belasan tahun. Inilah gadis yang menguasai politik Korea Utara, kata Madden kepada FT. Namun sumber FT yang memiliki kontak langsung dengan Korea Utara dan China mengatakan Kim Yo-jong mungkin tak akan memimpin sendirian. Ia bisa saja menjadi sosok sentral, tapi mungkin akan disokong oleh tim di sekelilingnya. Gaya ini mirip dengan kepemimpinan Xi di China sebelum ia menjadi kekuatan dominan seperti saat ini. Sementara itu, Kim Yo-jong disebut perkuat posisinya sebagai orang nomor 2 di Korea Utara. Adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yaitu Kim Yo-jong baru-baru ini menjadi anggota penuh Politbiro Korea Utara. Pengangkatan Kim Yo-jong tersebut menunjukkan bahwa dia terus memperkuat posisinya sebagai orang nomor 2 di Korea Utara. Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan kepada Daily NK bahwa Kim Yo-jong menghadiri pertemuan Politbiro pada 2 Juli sebagai anggota penuh.
Meski saat ini tidak ada cara untuk mengetahui secara pasti kapan ia menjadi anggota penuh Politbiro, sebagian besar pejabat dalam pertemuan itu menyadari bahwa fakta ini pada rapat itu. Ujar sumber tersebut sebagaimana dilansir dari Daily NK, Senin 13 Juli 2020. Lebih lanjut, sumber tersebut mengatakan, papan nama di atas meja Kim Yo Jong bertuliskan Kamerat Kim Yo Jong, anggota Politbiro Komite Sentral. Berdasarkan sebuah laporan, Kim Yo Jong menjadi anggota penuh Politbiro Korea Utara kurang dari 3 bulan sejak 11 April. Para kader mengatakan Kim Yo Jong menjadi anggota penuh Politbiro partai karena pekerjaannya membangkitkan permusuhan kepada musuh dan melakukan pernyataan keras terhadap mereka. Corong media resmi Korea Utara KCNA melaporkan rapat pleno Politbiro ke-14 dihelat di kantor pusat Komite Sentral Partai Buruh pada 2 Juli. Pada rapat tersebut, Kim Yo Jong terlihat duduk di barisan depan. Kedua dari kanan dia memandang ke arah podium. Dia duduk diapit oleh Kepala Departemen Organisasi dan Bimbingan atau OGD Yo Jong Won di sebelah kanan dan Kepala Departemen Keamanan Negara Jong Kyung Taek di sebelah kirinya. Dalam tradisi rapat Politbiro Korea Utara, para penanggung jawab atas hal-hal yang dibahas dalam rapat duduk di ujung kanan di baris depan. Pertemuan Politbiro tersebut membahas kegagalan Kementerian Keamanan Negara dalam memberantas kegiatan ilegal termasuk penyelundupan di wilayah perbatasan Sino-Korea Utara. Kegagalan tersebut juga telah membuat Korea Utara kesulitan mencegah penyebaran COVID-19 di negara tersebut. Selama pertemuan disebutkan bahwa penyakit itu dapat menyebar ke Korea Utara melalui penyeberangan perbatasan ilegal dan kegiatan penyelundupan. MMS harus bertanggung jawab untuk mencegah hal ini terjadi, kata sumber tersebut kepada Daily NK. Dalam pertemuan tersebut, perintah atas nama Kim Jong-un akan dijatuhkan kepada penjaga perbatasan yang tertangkap dan terlibat dalam kegiatan ilegal di perbatasan. Mereka akan diberhentikan dengan tidak hormat. Di sisi lain, Kim Jong-un izinkan adiknya menonton DVD perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, memberikan izin khusus untuk adik perempuannya, Kim Yo Jong, untuk menonton DVD perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Perempuan tersebut telah menjadi penasehat yang semakin menonjol untuk sang diktator Korea Utara, Kim Jong-un. Kim Yo Jong merilis pertanyaan bahwa dia mendapat izin khusus dari kakaknya untuk menonton DVD tersebut. Pernyataan itu telah diterbitkan Korean Central News Agency atau KCNA, kantor berita pemerintah Korea Utara. Menurut laporan Reporters Without Borders, Korea Utara memiliki aturan ketat yang menyatakan siapapun yang tertangkap melihat, membaca atau mendengarkan konten yang disediakan oleh outlet media yang berbasis di luar negeri berisiko dikirim ke kamp konsentrasi, di mana pelecehan terjadi dan kondisi yang tidak manusiawi. Tetapi pernyataan Kim Yo Jong mendapatkan izin dari kakaknya itu menjadi kejutan. Terlebih materi yang ditonton adalah perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, negara yang selama ini dianggap Pyongyang menerapkan kebijakan bermusuhan. Amerika memperingati Hari Kemerdekaan pada 4 Juli. Saya mencoba secara pribadi mendapatkan DVD pada acara-acara Hari Kemerdekaan Amerika Serikat mulai sekarang. Dan saya juga mendapat persetujuan dari ketua untuk hal itu, bunyi pernyataan Kim Yo Jong. Kim Yo Jong, sosok yang disebut-sebut sebagai calon pengganti kakaknya, bersikeras bahwa dia tidak ingin menulis surat yang memusuhi Amerika. Korea Utara tidak berniat merugikan Amerika Serikat. Kim Jong-un telah menjelaskan hal ini kepada Donald Trump, ujarnya yang dilansir dari express.co.uk. Tetapi meskipun nada yang kedengarannya hangat untuk Presiden Donald Trump dan Amerika Serikat, dia juga menegaskan bahwa Korea Utara tidak memiliki niat untuk mengambil bagian dalam pembicaraan tatap muka lebih lanjut dengan pejabat Washington pada tahun ini. Mengingat perbedaan pendapat antara kedua negara tidak akan menguntungkan atau perlu bagi kedua pihak untuk bertemu, kecuali ada perubahan yang menentukan dalam sikap Amerika Serikat terhadap Korea Utara, ujar perempuan yang dianggap sebagai orang nomor 2 di Korea Utara itu. Adik Kim Jong-un ini mengatakan dalam pendapat pribadinya tidak mungkin ada pertemuan puncak lain antara kedua pemimpin. Namun hal ini mengejutkan, mungkin masih terjadi, paparnya.
Kim Jong-un dan Donald Trump mengadakan pertemuan bersejarah tahun lalu yang disebut-sebut oleh Presiden Amerika Serikat dan sekutunya sebagai awal dari denuklearisasi dan bantuan keringanan sanksi. Pyongyang selama ini telah mengikuti permintaan Amerika Serikat untuk menahan diri dari uji coba rudal balistik antar benua dan senjata nuklir. Namun Pyongyang kecewa karena keringanan ataupun pencabutan sanksi terhadap Korea Utara belum diberikan.